Jadi kalau tadi kan saya sampaikan ada ancaman pidana dalam hal pengelolaan sampah. Undang-Undang 18 2008 itu pengelolaan sampah itu ternyata ada implikasi pidana. Jadi si pengelola sampah ini ternyata berimplikasi pidana. Yang tadi saya katakan, baik dia karena sengaja menimbulkan karena standar normal prosedur dan sebagainya tidak dijalankan menimbulkan dampak, atau karena kelalaian. Ada dua dengan ancaman hukuman yang berbeda. Korporasi juga bisa kena. Itu kalau dalam konteks pengelolaan. Tapi yang seperti Bapak sampaikan tadi, sebenarnya kalau kita mau mendesain biar ada penegakan hukum, pertama itu kalau dalam lingkup daerah, maka di Perda diatur. Di Perda diatur, kemudian ancamannya juga diatur. Penindaknya siapa? Satpol PP. Ada perintah eksekutif. Karena Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja, dia adalah perangkat polisi yang dibangun untuk menegakkan Perda yang ada di daerah. Kenapa ada Satpol PP? Karena desain polisi kita itu undang-undang kepolisian itu berada di bawah presiden. Kalau di negara lain dia di bawah Kemendagri, ada di bawah kementerian gitu ya. Dia berbeda dia. Karena itu kemudian di kita memiliki dua payung penegak hukum yaitu Satpol PP. Nah, apabila kemudian harus ada proses, ada yang namanya PPNS. Penyidik pegawai negeri sipil yang memang di bidang itu khusus. Di Undang-Undang 18 2008 diatur dia ada. Masalahnya ada nggak itu di Bali? Kan itu. Jadi perangkat undang-undangnya sudah ada. Mau nggak ditegakkan? Makanya kalau kita mau bicara penegakan hukum, perangkatnya siapin. Perangkatnya itu apa? Aturan, pelaksana aparat penegak hukum, dan goodwill daripada penguasanya. Contoh, bagaimana, saya mohon maaf ya, karena terlalu banyak saya ambil contoh jadi Jawa Barat. Nggak, karena realnya ada. Dia ambil tindakan, dia hukum orangnya, dia bongkar bangunannya. Ya tadi misalnya sepadan sungai, dibangun di situ dibiarkan bertahun-tahun. Gubernur datang, ini sepadan sungai, nggak boleh ada bangunan, tapi nggak ada yang berani bongkar bertahun-tahun. Dia bongkar. Atas dasar apa? Undang-undang dan Perda. Nggak peduli perlawan, bongkar. Akhirnya nggak berani juga, karena warga itu juga tahu bahwa dia salah, nggak punya sertifikat, nggak apa. Hanya caranya humanis juga. Bongkar, lalu ada tim lobby yang datang, udah bangunan kamu saya kasih ganti rugi. Diam dah, orangnya mau pindah. Ini solutif dia. Jadi dibongkar, dikasih ganti rugi, pergi. Kamu melanggar. Kenapa? Dengan Bekasi diperbaiki, harapannya kan Bekasi tidak banjir lagi. Karena air dari Bogor itu dibongkar juga di Bogor. Bayangkan di Bogor tuh hampir puluhan miliar bangunan masih baru dibongkar. Karena itu termasuk hutang yang tidak boleh dibangun. Jadi keberanian pemimpin seperti itu yang diperlukan. Kalau hanya deklarasi dengan berbagai seniman kan hiburan namanya, bukan tindakan. Jadi kalau kita ingin tindakannya seperti itu gitu loh. Contohnya ya, kalau ingin ceritanya ya kayak tadi saya ceritakan ada aturan undang-undang. Tapi kalau contoh konkret ya udah belajar Jawa Barat aja. Bahwa dia tindak, dia bersihkan, dia sungainya dibersihkan, sepadannya dirapikan, dilebarkan, sehingga dia hitung kalau nanti curah hujan besar itu masuk tertampung, dikeruk lagi, kan solusi itu. Memang begitulah rutin, dan besok akan ada sedimentasi lagi, dia keruk lagi. Tidak sekali bertindak selesai, makanya dianggarkan tiap tahun. Kalau hanya dianggarkan 2,5 miliar untuk menyelesaikan sungai seluruh Bali ya nggak cukup. Nggak ada itu. Itu udah bener, udah salah lah. Mungkin lebih banyak dana bansos per anggota DPR daripada ngurusin TPA Sung. Yang untuk seluruh rakyat yang ada di ini Tabanan, Gianyar sama Sarbagita lah ya.